Setiap hari kita pakai kotak ajaib ini, buat kerja, main, atau sekedar terhubung sama teman. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, ini isinya apa sih? Gimana cara kerjanya? Kelihatannya rumit ya pertanyaannya, tapi tenang aja, jawabannya tuh sebenarnya lebih simpel dan jujur jauh lebih seru dari yang kita kira. Jadi gini, jangan bayangin komputer itu sebagai satu benda tunggal. Anggap aja ini sebuah tim. Sebuah tim yang isinya 3 pemain utama yang kerja bareng buat menciptakan semua keajaiban digital yang kita nikmati. Siapa aja pemainnya? Pertama, ada perangkat keras, ini ibarat tubuhnya. Terus ada perangkat lunak, ini bahasanya mereka buat ngobrol. Dan yang paling penting, ya, kita, si pengguna. Kita ini sutradaranya yang ngasih perintah. Oke, biar lebih jelas, kita bakal bedah satu-satu. Nah, ini dia nih, peta perjalanan kita buat ngintip dalaman komputer sebeberapa menit ke depan. Yuk, kita mulai dari tim fisiknya dulu, si perangkat keras. Ini tuh semua komponen yang bisa kita pegang, yang bisa kita sentuh. Dan masing-masing dari mereka punya 1 dari 4 tugas utama. Yang pertama itu, input. Ini adalah cara kita ngomong ke komputer. Setiap kali kita ngetik di keyboard atau ngeklik mouse, sebenarnya kita lagi ngasih perintah ke tim fisik ini. Terus ada output. Nah, setelah komputer selesai ngerjain tugasnya, dia akan perlu laporan balik ke kita. Lewat monitor inilah dia nampilin gambar, teks, pokoknya ngasih tahu kita apa yang udah dia kerjain. Lanjut, ada bagian proses. Nah, ini jantungnya. Disinilah letaknya Central Processing Unit, atau yang sering kita sebut GPU. Ini otaknya semua operasi komputer. Dan yang terakhir, penyimpanan. Kalau CPU tadi itu otaknya, nah ini memorinya. Komponen kayak hard drive atau SSD, tugasnya yang nyimpen semua file dan data kita. Bahkan pas komputernya mati pun, datanya tetap aman di sini. Oke, sekarang kita udah kenal sama pemain-pemainnya. Yuk, kita lihat lebih dalam lagi. Kita bakal fokus ke si otaknya, yaitu CPU, dan kita akan bongkar rahasia siklus simple yang jadi kunci dari segalanya. CPU itu kan intinya mesin sekaligus otaknya komputer. Tapi gimana sih cara kerjanya? Gimana dia bisa berpikir? Jawabannya ada di sebuah siklus yang terus berputar dan cepat banget. Semuanya itu cuma 3 langkah yang diulang-ulang terus. Cepatnya, jutaan bahkan miliaran kali per detik. Langkahnya adalah ambil, urai, dan jalankan. Jadi CPU itu ambil perintah, nerjemahin maksudnya apa, terus langsung ngerjain. Simple kan? Nah, ini dia visualisasi siklusnya. CPU ngambil perintah dari memori, dia coba pahami, terus langsung dieksekusi. Proses ambil, urai, jalankan ini terjadi terus-terusan tanpa henti. Dan inilah fondasi dari semua hal yang bisa dilakuin sama komputer kita. Oke, jadi perangkat keras sudah siap kerja. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita sebagai pengguna ngasih perintah yang bisa mereka ngerti? Nah, disinilah perangkat lunak masuk. Dia ini penerjemahnya. Bayangin deh. Perangkat lunak itu kayak penerjemah super canggih. Tugasnya ngejembatanin antara pikiran kita yang ribet dengan bahasa mesin yang cuma kenal angka 0 dan 1. Simple, tapi powerful. Contohnya nih, di kiri ada GUI atau Graphical User Interface. Kita tinggal klik-klik icon aja. Gampang kan? Nah, yang di kanan itu CLI atau Command Line Interface. Buat kita yang mau ngasih perintah lebih presisi lewat teks. Dua-duanya ini jenis perangkat lunak yang tugasnya sama, nerjemahin kemauan kita buat CPU. Satu komputer aja udah keren banget kemampuannya. Tapi, potensi sebenarnya baru kebuka pas kita ajarin mereka buat ngobrol satu sama lain. Coba bayangin, cuma dalam waktu sekitar 1 abad, kita lompat dari sekedar konsep mesin di atas kertas sampai ke jaringan global yang nyambungin miliaran komputer. Ini benar-benar ngubah cara kita berbagi informasi, selamanya. Dan yang pasti, tim yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan kita sebagai pengguna, ini nggak pernah berhenti berkembang. Evolusinya jalan terus, dan babak barunya udah dimulai loh. Sekarang ini, kita nggak cuma ngajarin komputer buat nurutin perintah, tapi kita juga ngajarin mereka buat belajar sendiri, buat mikir, dan bahkan buat jadi kreatif. Yap. Fokus utama dari generasi komputer selanjutnya adalah menciptakan mesin dengan AI yang bisa melakukan tugas-tugas yang mirip banget sama perilaku manusia. Perjalanannya luar biasa ya, dari alat hitung sederhana sekarang jadi partner kreatif kita. Dan perjalanan ini masih akan terus berlanjut. Jadi, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Sebagai sutradaranya, kita mau bawa sistem ini ke arah mana selanjutnya?